ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masih pada bab yang pertama, pada dalil yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua ya bersamamu, maka janganlah kamu mengucapkan ya kepada mereka, dan janganlah kamu membentak mereka, namun katakanlah perkataan yang mulia, serta tawaduklah atau rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua karena kasih sayang, dan katakanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrah, wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merahmati aku waktu kecil. Ya. Ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala pada bab yang pertama yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya, ya, agar supaya manusia itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga mengabarkan bahwasannya wajib bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala dan hak orang tua, ya. Dan dikedepankan penyebutan hak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hak Allah itu lebih tinggi daripada hak orang tua. Artinya, permasalahan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan yang sangat penting sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kali yang pertama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam ayat ini juga terdapat makna kalimat la ilaha illallah. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung dua rukun di dalamnya, yaitu an-nafy wal itsbat, ya.
An-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Yakni menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah dan menetapkan atau mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Allah berfirman, "Alla ta'budu illa iyyahu." Kalian tidak boleh beribadah, ini an-nafyu. Ya, tidak boleh beribadah kepada siapa saja. Illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha an-nafyu. Ya, maknanya tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang boleh diibadahi. Illallah, penetapan, yang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk diibadahi. Dan kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang boleh untuk disembah adalah merupakan syarat, ya, untuk menjadi seorang muslim. Ya. Andaikan seorang melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, berakhlak baik, iya, tetapi dia tidak menganggap Allah sebagai satu-satunya zat yang boleh disembah, maka dia bukan seorang muslim. Iya. Atau dia menganggap tidak ada masalah beribadah kepada selain Allah, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah berupa an-nafyu wal itsbat, ya, penafikan dan penetapan, ya, menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya, Allah dialah sesembahan yang hak, ya, yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Iya. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat perintah untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Iya. Berbakti kepada orang tua. Dan sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Ya. Sebagaimana perintah untuk menaikkan hak, ya, itu didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala baru hak orang tua. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dosa yang paling besar, disebutkan dosa kepada Allah yaitu kesyirikan kepadanya, baru kemudian dosa kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua. Iya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan pentingnya tauhid dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Dan orang tua di sini disebutkan oleh para ulama ini mencakup bapak dan ibu dan ke atasnya, ya, ya. Artinya seluruh orang tua di atasnya, masuk kakek, nenek dan seterusnya. Iya. Ini masuk kategori orang tua yang disebutkan di dalam ayat ini. Iya. Akan tetapi yang lebih dekat kepada seseorang itu, yaitu bapak dan ibunya, tentunya lebih utama untuk kita berbakti kepada mereka. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika beliau naik mimbar
beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, atani Jibril faqala ya Muhammad ragima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ya. Jibril mendatangi aku dan mengatakan, wahai Muhammad, sungguh celaka seseorang ketika namamu disebut di sisinya, atau dia mendengarkan penyebutan namamu, lalu dia tidak bersalawat kepadamu. Qala amin, fakultu amin. Kata Jibril, amin, maka aku pun mengatakan amin. Ini amin yang pertama. Thumma qala, ragima anfu mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma kharaja falam yughfar lahu. Celaka seseorang itu. Dia masuk dalam bulan Ramadan, atau dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, sementara dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril mengatakan amin, lalu Nabi SAW mengatakan amin. Ini amin yang kedua. Thumma qala, ragima anfu mri'in adraka abawaihi, au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata. Lalu kata Jibril lagi, celaka seseorang itu. Dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah seorang dari keduanya, tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril mengatakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Iya. Maka hadis ini menunjukkan hak orang tua yang sangat besar, yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia memenuhi hak kedua orang tuanya. Meskipun demikian, hak kedua orang tua untuk kita berbuat baik kepada mereka, untuk kita mentaati mereka, ya, tetapi hak tersebut tidak bisa melebihi hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga ketika apa yang diperintahkan orang tua bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita turuti, tidak boleh kita taati. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapa saja, ya, dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kalau ada orang tua yang memerintahkan perbuatan syirik, ya, kepada anaknya, atau memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti ada anak perempuan yang mau menggunakan jilbab, tapi dilarang sama ibunya atau dilarang sama bapaknya, maka larangan ini tidak berlaku, ya. Tidak berlaku larangan orang tua apabila menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk ditaati. Haram hukumnya mentaati siapapun yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, terlebih ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua kalian, sesungguhnya hanya kepadaku kalian dikembalikan. Iya. Lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka biha ilmun fala tuti'huma. Akan tetapi kalau mereka berdua memaksamu untuk menyekutukan Allah yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah engkau mentaati mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun bergaulah, ya, dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Iya. Jadi ketaatan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu pun harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini penjelasan dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Dalil yang berikutnya, dalil yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan berbuat baiklah pada kedua orang tua dan kepada kerabat, juga kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, kepada sahabat dan kepada musafir, dan juga kepada budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Iya. Ayat ini menjelaskan kepada kita perintah untuk menunaikan hak yang disebutkan oleh para ulama al-huququl asyrah. Ya. Ayat ini dinamakan oleh para ulama ayatul huquq al-asyrah. Ayat yang menyebutkan tentang 10 hak. Dimulai dari hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada 10 hak dalam kehidupan dunia ini yang harus kita tunaikan. Dan dari 10 hak tersebut dimulai dengan hak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang paling tertinggi. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Maka ayat ini kembali menegaskan kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, ya. Dan juga diharamkannya perbuatan syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasannya menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan juga memerintahkan untuk menjauhi perbuatan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Menunjukkan bahwasannya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau seorang beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan, ya. Dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia datang di kuburan-kuburan keramat, kemudian meminta pertolongan kepada penghuni-penghuni kubur. Dia takut kepada penghuni kubur itu, ya. Jangan-jangan penghuni kubur ini kalau kita tidak berdoa kepadanya, kalau kita tidak memberikan sesajen, ya, terhadap kubur keramat tersebut, bisa menimpakan bahaya dan mudarat kepadanya. Ini sekedar takut seperti ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka
Jika seorang melakukan hal-hal tersebut, meskipun dia beribadah kepada Allah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat diterimanya ibadah harus mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi kesyirikan. Ya. Sehingga amalan-amalan orang yang melakukan syirik itu terhapus, ya. Tidak ada nilainya, ya. Betapapun banyaknya amal ibadah yang mereka kerjakan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, apabila kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini bahaya kesyirikan. Dia dapat menghapus amalan-amalan. Ya. Andaikan seorang melakukan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, bertahun-tahun dia berpuasa di bulan Ramadan, setiap datang bulan Ramadan dia berpuasa, dia melakukan haji, bahkan hajinya lebih dari sekali, iya. Tetapi kemudian dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Iya. Ini bahaya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya syirik itu haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Karena kalimat syai'an wa la tusyriku bihi syai'an, ya, itu datang dalam bentuk nakirah, umum, fi siyaqin nahyi, ya, dalam konteks larangan, fata ummu kulla dzalik, ya. Maka dia berfaedah umum, ya. Artinya semua bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, ya. Jadi para ulama membedakan antara bentuk kesyirikan, ya. Ada syirik besar dan ada syirik kecil, ya. Syirik besar yaitu seseorang, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya. Atau dia tidak mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan asma wa sifat. Ini syirik besar, ya. Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil disebutkan oleh para ulama adalah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Maka itu adalah syirik kecil, ya. Seperti riya, ya, beribadah karena Allah dan juga karena ingin dipuji oleh orang, ya, mempertontonkan ibadah kepada orang lain, ya. Atau bersumpah dengan nama selain Allah, iya. Dan berbagai macam bentuk syirik, insyaallah akan datang pada bab-bab, ya, yang selanjutnya tentang macam-macam kesyirikan ini, iya. Jadi syirik besar apabila seorang tidak mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, ya. Atau seorang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, ya. Taswiyatul khaliq bil makhluk fima huwa khasun lillah. Ini namanya syirik besar, ya. Adapun syirik kecil, semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu pun syirik kecil, ya. Tapi perlu diingat, yang dimaksud dengan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil, ya. Bahkan syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar, ya. Syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar, ya. Dan ulama kita menyebutkan perbedaan syirik besar dan syirik kecil, ya. Syirik besar apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik besar sebelum dia bertobat kepada Allah, maka
pasti tempatnya di neraka. Ya. Dia tidak akan pernah keluar dari neraka, wal iyadzu billah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka neraka adalah tempatnya. Ya, Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup untuk menolong mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selain mereka, tempat mereka di neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang siapa seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin secara umum. Jadi bagaimana bisa seorang muslim mengetahui bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang musyrik dan menganggap mereka orang-orang yang paling hina dan paling buruk, lalu ketika datang waktu perayaan kekafiran mereka, ya, atau kesyirikan mereka, ya, seperti pada tanggal 25 Desember atau pada tanggal 1 Januari, lalu dia mengucapkan selamat, ya. Dia mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Bagaimana bisa seorang muslim melakukan yang seperti itu? Padahal dia tahu mereka adalah makhluk yang paling buruk. Ya. Kenapa buruk? Karena kekafiran yang mereka kerjakan. Mereka adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengucapkan selamat atas kekafiran yang mereka lakukan. Ya. Dan ini termasuk bentuk, ya, pembatal keislaman apabila seorang ridho dengan kekafiran. Ya. Apabila seorang ridho dengan kesyirikan, maka dia pun syirik. Ya. Dia pun telah melakukan syirik seperti mereka. Ya. Nah, adapun syirik kecil itu tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Ya. Perbedaan yang lain yang disebutkan para ulama, syirik besar, apabila seorang mati dengan membawa dosa ini sebelum dia bertobat kepada Allah, maka dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Iya. Adapun syirik kecil, maka para ulama di sini berbeda pendapat. Iya. Sebagian mengatakan syirik kecil walaupun seseorang belum bertobat kemudian dia mati, maka dia di bawah masyiatillah, ya. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, kalau tidak Allah tidak ampuni. Artinya dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan sama saja, syirik besar maupun syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya tentunya syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Iya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Itu umum. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi yang Allah kehendaki. Itu umum. Ya. Mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Ya. Kemudian perbedaan yang lain antara syirik besar dan syirik kecil yang disebutkan para ulama, syirik besar menghapus seluruh amalan. Menghapus seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh pelakunya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, andaikan seorang, ya, rajin beribadah, melaksanakan sholat, bahkan sholat malam, ya, sholat sunnah, tidak saja sholat wajib, sholat sunnah dia laksanakan. Dia melakukan puasa setiap kali datang bulan Ramadan, ditambah dengan puasa sunnah, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, ya, sehari puasa sehari berbuka, iya. Atau dia melakukan haji, ya, berkali-kali hajinya. Tapi kemudian dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Andaikan engkau melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Adapun syirik kecil, dia hanya menghapus amalan yang menyertainya. Ya. Seperti apabila seorang melakukan sholat dalam rangka riya untuk dipertontonkan kepada manusia, maka sholatnya itu terhapus. Akan tetapi tidak menghapus seluruh amalannya. Iya. Ini diantara perbedaan syirik besar dan syirik kecil yang disebutkan para ulama kita. Nah, ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Itu mencakup semua bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Demikian pula, keumuman ayat ini mencakup semua bentuk yang dipersekutukan. Ya. Apakah itu nabi atau malaikat? Ya. Malaikat, nabi adalah makhluk yang dicintai Allah. Tetapi pun ada yang menyekutukan Allah dengan malaikat dan nabi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Ya. Ada yang berdoa kepada nabi. Ya. Berdoa kepada nabi itu sama dengan menyembah nabi. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Ya. Nabi SAW sendiri bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi, kalau seorang berdoa kepada nabi, ya, seperti seorang memohon syafaat, ya, memohon syafaatnya bukan kepada Allah, tetapi kepada nabi. Ya. Memang nabi diberikan hak untuk memberi syafaat, tapi memohonnya itu bukan kepada nabi. Ini salah kaprah namanya. Ya. Apabila seorang memohon kepada nabi, meminta kepadanya, maka berarti dia telah beribadah kepadanya. Sebab doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, perhatikan ayat ini, Allah perintahkan untuk berdoa hanya kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Iya. Maka tidak boleh seorang beribadah kepada makhluk meskipun dia seorang nabi, makhluk yang sangat mulia atau malaikat, apalagi yang di bawah mereka yaitu para wali. Iya. Kalau para malaikat dan kepada para nabi saja kita tidak boleh beribadah kepadanya, apalagi yang di bawah mereka yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun mereka wali Allah, mereka adalah makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita boleh beribadah kepada mereka. Ya. Demikian pula kepada patung-patung atau makhluk-makhluk yang lainnya, apa saja, ya. Termasuk syaitan, ya, jin-jin, ya, yang menunggui tempat tertentu, ya, yang mereka anggap sebagai penguasa tempat tersebut. Ya. Ini hakikatnya adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang melakukan misalkan upacara-upacara tertentu, ya, seperti upacara labuhan Merapi, ya, untuk meminta pertolongan syaitan yang ada di Merapi, ya. Syaitannya namanya Kiai Sapu Jagat, ya. Nama syaitan yang ada di Merapi yang bernama Kiai Sapu Jagat atau Petruk, ya, atau syaitan di pantai Laut Selatan yang bernama Nyai Roro Kidul, ya. Seorang melakukan pendekatan diri kepada syaitan ini dengan berbagai macam bentuk persembahan, ya. Sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan, berbagai jenis makanan, ya. Disia-siakan begitu saja, dilempar ke laut, ya. Atau ditanam di gunung-gunung. Ini semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah perbuatan yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kalau seorang menganggap syaitan-syaitan tersebut bisa menimpakan bahaya kepadanya. Ini kesyirikan dalam bentuk yang lain. Ya. Kesyirikan dalam al-khawf atau tawakal. Ya. Al-khawf, takut. Tawakal, bergantung. Ya. Kepada sesuatu itu adalah ibadah-ibadah hati. Ya. Tidak boleh persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ayat ini juga berlaku umum. Kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya.
atau dengan apapun Allah dipersekutukan, itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an, ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, ya. Inilah penjelasan dalil yang keempat dari bab yang pertama dari kitab Tauhid. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi materi yang telah disampaikan Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan untuk para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Barangkali ada yang ingin lebih dijelaskan atau ingin ditanyakan, silakan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui SMS ke 0813-949-72127. Sekali lagi 0813-949-72127. Dan ini juga sebagaimana yang pernah datang perwakilan dari para pemuda masyarakat yang ingin meminta kepada Radio Dakwah Salafiyah agar ada siaran langsung yang juga mereka ingin ada komunikasi, ya, berupa tanya jawab dan dialog. Maka alhamdulillah inilah media yang mudah-mudahan bisa menjembatani komunikasi antara Radio Dakwah Salafiyah dengan para pendengarnya. Dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan, dan langsung saja kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan telah masuk melalui SMS. Bagaimana sholat di masjid? Bagaimana sholat di masjid yang di pinggirannya atau di depannya ada kuburan? Ya. Sah atau tidak sholatnya? Ya. Pertama sekali, sholat di masjid yang ada kuburan, ya, atau di kompleks perkuburan, ya, ini diharamkan dalam Islam, ya. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, di antaranya dalam As-Sahih dari Aisyah bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja-gereja, ya, yang beliau lihat di Habasyah, ya, ketika beliau berhijrah ke Habasyah, itu terdapat orang-orang Nasrani di sana, ya. Yang melihat di gereja-gereja mereka terdapat gambar-gambar, yaitu gambar-gambar bernyawa dan juga patung-patung, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulu salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidah." Mereka itu adalah kaum yang apabila mati orang yang saleh atau meninggal orang yang saleh atau hamba yang saleh, maka mereka akan bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka menggambarkan gambar-gambar tersebut di dalam masjid-masjid tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, mereka itulah orang-orang yang paling jelek, ya, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ya, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan, ya, kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam." Ya. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya boleh kita sholat di situ, ya, kecuali pekuburan dan kamar mandi, ya, atau WC. Iya. Hadis-hadis ini menunjukkan larangan, ya, bahkan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal, ya. Yang pertama,
membangun masjid di kuburan atau sholat di kuburan. Ya, ini maknanya sama. Ya. Maknanya mencakup. Ya. Hadis-hadis tersebut mencakup dua makna ini. Apakah membangun masjid di kuburan atau mengubur seseorang di masjid, ya, lalu masjid itu digunakan untuk sholat, ataupun sholat di masjid, meskipun sholat di pekuburan, meskipun tidak ada masjid di situ. Ya, semua hadis-hadis ini mencakup makna-makna tersebut. Ya, maka jelaslah ya, larangan dalam syariat ini sholat di kompleks pekuburan atau mengubur seseorang di masjid atau membangun masjid di kompleks pekuburan. Iya. Kemudian yang ditanyakan, apakah sholatnya sah atau tidak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat jumhur ulama, sholatnya sah meskipun dia berdosa. Ya, karena telah menyelisihi sejumlah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Al-Imam Ahmad dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Hazm, ya, dan yang lainnya dari para ulama, itu hukumnya tidak sah sebab adanya kata laknat di situ. Ya. Adanya laknat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melakukan sholat di kompleks pekuburan. Iya. Sama saja, apakah kuburan itu di pinggir maupun di depannya, ya, itu sama saja. Sepanjang itu masih dikatakan sebagai kompleks pekuburan. Iya. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang pendapat yang kuat kata beliau, kalau seorang itu sholat, ya, di tempat tersebut karena mengagungkan kuburan itu, ya, misalnya dia menganggap kuburan ini kuburan keramat, ya, lalu dia sholat di situ karena mengagungkan kuburan tersebut, artinya dia sholat di situ karena sebab adanya kuburan itu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Adapun kalau dia hanya kebetulan sholat di situ tanpa ada hubungannya dengan kuburan, ya, maka ini kata beliau sulit untuk dikatakan sholatnya tidak sah. Ya. Meskipun tentunya dia telah menyelisihi, ya, dia telah menyelisihi sejumlah dalil larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka seharusnya tidak boleh, ya, membangun masjid di areal pekuburan atau mengubur seseorang di masjid. Ya. Ini harus dipindahkan. Ya. Harus dipindahkan apabila ada seseorang yang dikubur di dalam masjid. Iya. Kemudian kalau masjid itu dekat pekuburan harus dibuat pagar pembatas. Ya. Dinding masjid saja itu masih meragukan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau sekedar dinding masjid yang membatasi itu masih meragukan, ya. Sebenarnya dibuat pagar yang membatasi, tembok sebagai pagar yang membatasi antara kuburan dan masjid tersebut, ya. Demikian di antara penjelasan para ulama, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau kita bertamu tapi jawabannya sedang tidur dan lain-lain, sedangkan yang bertamu jauh-jauh datang bertamu atau ada keperluan, ya. Sedangkan dalam hadis harus memuliakan tamu, malah disambut dengan kata-kata yang tidak pas. Apabila ada kesalahan dalam bertanya, afwan, ya. Jadi kalau kita bertamu, ya, lalu orang yang kita kunjungi misalnya punya kesibukan, ya, termasuk sedang tidur, ya, maka adab sebagai seorang tamu tentunya dia tidak boleh mengganggu, ya. Dia misal walaupun dia datang dari jauh, ya, adab sebagai seorang tamu dia tidak boleh mengganggu orang yang dia kunjungi, ya. Kalau dia sedang dalam kesibukan, ya, misalnya sedang mengajar, ya, termasuk sedang tidur, ya. Nah, ini dari sisi orang yang bertamu, ya. Adapun dari sisi orang yang menerima tamu, tentunya dia juga harus berusaha memuliakan tamunya. Nah, kalau dia misalkan dalam keadaan capek atau ngantuk, butuh istirahat, nah tentunya dia tidak bisa juga memuliakan tamunya secara maksimal. Ya. Jadi hendaklah orang yang tak bertamu ini, meskipun dia datang dari jauh, dia bersabar, ya, bersabar menunggu sampai tamunya itu keluar. Ya. Apalagi yang dia datangi misalkan seorang ulama, ya, atau seorang yang berilmu, ya, maka tentunya dia lebih harus menghormati. Ya, seperti yang diriwayatkan dari para sahabat, ya, bagaimana para sahabat ketika ingin mempelajari satu hadis dari sahabat yang lainnya, mereka menunggu, ya,
Bahkan tidak mengetuk pintu. Mereka menunggu di depan pintu, ya, karena khawatir mengganggu, tidak mengetuk pintu. Menunggu saja di depan pintu sampai sahabat itu keluar. Ya, ini subhanallah adab yang sangat besar dari seorang penuntut ilmu. Iya. Demikian wallahu alam. Ya. Kapan sajakah waktu dikabulkan doa? Ya. Waktu dikabulkan doa disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya pada sepertiga malam, ya, pada sepertiga malam yang terakhir, pada waktu-waktu sahur, ya. Demikian pula ketika seorang sujud, ya, ketika seorang sujud, ya, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa, ya, perbanyaklah doa ketika kita sedang sujud di dalam salat kita. Iya. Ya, dan masih banyak lagi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, termasuk di antaranya pada hari Jumat pada waktu asar, ya, pada waktu ba'da asar sampai maghrib. Ini termasuk waktu yang sangat baik untuk berdoa, ya. Hari Jumat waktu asar sampai maghrib, ya. Demikian wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, jika kita punya hutang puasa, terus kita belum bayar hutang puasanya, terlanjur datang Ramadan lagi, apakah jadi 2 kali lipat bayarnya? Tidak, ya. Tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, ya. Wallahu alam. Nah, pertanyaan berikutnya, hanya saja, ya, seorang itu berdosa kalau dia sengaja, ya. Ya, dia bertobat, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menunda-nunda pembayaran puasa sampai datang Ramadan berikutnya, ya. Jadi hendaklah dia bersegera untuk membayar puasanya sebelum datang Ramadan berikutnya, ya. Kalau dia menunda-nunda dengan sengaja, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, samakah kedudukan orang tua dengan mertua? Ya, tentunya tidak sama, ya. Tentunya tidak sama kedudukan orang tua dan mertua, ya. Orang tua lebih utama, ya. Orang tua lebih utama. Wallahu alam, ya. Apa makna taubat dan bagaimana untuk mendapatkan taubat nasuhah? Apa tanda diterimanya taubat seseorang, ya? Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna taubat, ya. Kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mendapatkan taubat nasuha, haruslah seseorang memenuhi syarat-syarat taubat. Di antara syarat taubat yang disebutkan para ulama, yang pertama ikhlas, ya. Seorang bertobat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena ingin dipertontonkan kepada orang, ya, bukan karena kapok misalnya, ya. Tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meninggalkan maksiat bukan karena dia tidak mampu lagi melakukan maksiat, ya. Misalkan orang yang terbiasa minum khamar, ya, dia meninggalkan maksiat, dia tidak lagi minum khamar karena apa? Karena tidak ada uang, ya. Nanti orang seperti ini kalau ada uang dia minum lagi, ya. Maka bukan seperti itu. Dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat taubat, hendaklah dia meninggalkan maksiat tersebut. Iya. Kalau seorang bertobat tapi ternyata dia masih melakukan maksiat itu, maka tobatnya itu dusta, ya, tobatnya tidak benar. Yang ketiga, dia bertekad dalam hati, ya, dia bertekad dalam hati tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut, ya, tidak akan mengulangi dosa tersebut, iya. Kalau di dalam hati seseorang masih tersimpan keinginan untuk berbuat maksiat lagi, ya, padahal dia mulutnya mengucapkan tobat kepada Allah, maka tobat seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memenuhi syarat tobat. Yang keempat, hendaklah dia menyesali, ya, menyesali dosa yang dia kerjakan, yang pernah dia kerjakan. Dan inilah hakikat tobat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam, ya. Hakikat tobat itu adalah penyesalan, ya, menyesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lalu, iya. Lalu kemudian memperbaiki, ya, dengan amalan-amalan soleh di masa yang saat ini dan yang seterusnya. Iya. Yang kelima, hendaklah taubat itu dilakukan pada waktunya, ya, yaitu
sebelum, ya, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Ya, ini bagi seluruh manusia. Ya. Adapun untuk setiap orang sebelum kematian datang menjemputnya, ya, sebelum ajal, ya, hendaklah dia bertobat. Ya. Kalau dia baru mau bertobat setelah dia melihat tanda-tanda kematian, ya, adalah datang ajal menjemputnya, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Ya. Sungguhnya Allah menerima taubat, ya, seorang hamba selama dia belum sekarat, ya, selama dia belum sekarat, belum datang ajalnya. Ya, kemudian syarat yang keenam, kalau dosa itu berhubungan dengan dosa kepada sesama makhluk, ya, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia selesaikan masalahnya. Ya. Kalau berupa hutang yang tadinya dia pinjam dengan niat tidak mau membayar, ya, termasuk kezaliman, ya, termasuk dosa. Pinjam uang tapi niatnya tidak mau membayar, maka harus dia bayar dulu hutang tersebut. Ya. Kalau berupa harta yang pernah dia curi, maka harus dia kembalikan harta tersebut atau minta penghalalannya. Iya, minta pemaafannya. Ya. Kalau dia pernah mencaci si fulan, mencerca si fulan, menghina si fulan, maka dia harus meminta maaf kepada fulan tersebut. Ya. Kalau dia pernah menggibah, ini termasuk dosa besar yang dianggap sepele, ya, oleh sebagian manusia, ya, menggibah, ya, menceritakan keburukan orang, ya, tanpa sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka dia pun harus meminta maaf. Ini syarat taubat, harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Iya. Ini diantara syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama untuk meraih taubat nasuha. Ya. Lalu apa tandanya diterimanya taubat seseorang? Ya, tidak ada tanda khusus. Ya. Akan tetapi secara zahirnya orang yang bertobat tentunya dia telah meninggalkan maksiatnya yang telah lalu. Iya. Kalau dia masih berhubungan dengan maksiat yang telah lalu, berarti menunjukkan, ya, tobatnya itu belum benar. Iya. Lalu kemudian dia memperbaiki diri, ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Iya. Ini tanda-tanda tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun seorang tidak bisa memastikan apakah tobatnya itu pasti diterima Allah atau tidak. Jadi seorang hanya bisa berharap-harap cemas, ya. Sepanjang hidupnya dia berharap-harap cemas, semoga dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan? Dalil yang 4 yang telah disebutkan itu dalil apa? Ya, karena kemarin-kemarin enggak ikut. Ya. Dalil-dalilnya bisa dilihat dalam kitab Tauhid. Ya, bisa dilihat dalam kitab Tauhid, ya. Silahkan dibeli atau difotokopi kitab Tauhid, ya. Kalau tidak bisa didapatkan di toko-toko terdekat, ya, bisa datang ke pondok, minta bantuan pengurus pondok untuk memfotokopi, ya. Ya, kitab tersebut, ya, ya. Dan ini penting untuk dimiliki, ya, sangat bagus untuk dimiliki, ya. Bahkan penting sekali kita untuk menghafal dalil-dalil tersebut, ya, sehingga ketika kita menasihati saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, kita bisa menyertakan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena agama ini haruslah berdasarkan ilmu, ya. Haruslah berdasarkan dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya. Tapi enggak apa-apa saya sebutkan. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalil yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Ya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Ya, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah." Ya. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dalam surat Al-Isra ayat ke-23,
Allah telah mewasiatkan kepadamu, janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalil yang keempat adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Demikian wallahu alam. Dan apakah zikir pagi dan sore dan zikir mau tidur yang terdapat di Hisnul Muslim dibaca semua? Ya, dibaca sesuai kemampuan. Ya, dibaca sesuai kemampuan. Ya. Apakah ada perintahnya dari Rasul? Ya, ada perintahnya. Ya, setiap yang ada dalilnya itu menunjukkan ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perintah itu wajib maupun perintah itu sunnah. Ya, demikian wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apakah ada doa khusus yang dibaca setelah sholat duha atau tahajud? Ya, saya tidak tahu kalau ada doa khususnya. Ya, wallahu alam. Ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang terakhir. Jika ketika kecil seorang berbuat dosa kepada orang lain namun belum minta dihalalkan, ya. Yang pertama, kalau kecilnya itu belum balik, ya, maka dosanya itu tidak dianggap, ya. Artinya dia tidak ditulis, ya, sebagai dosa baginya, ya. Tapi kalau kecilnya itu sebenarnya sudah balik, ya, meskipun masih kecil tapi sudah balik, ya, dalam ukuran syariat dia sudah balik, maka tentunya dia harus berusaha, ya, dia harus berusaha meminta maaf kepada orang-orang yang dia ingat, ya, yang pernah dia zalimi, ya, harus dia minta maaf, ya, harus dia minta maaf kepada mereka semampunya, dia berusaha semampunya, ya. Demikian, wallahu alam. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan di pembahasan Kitab Tauhid. Yang mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan dan bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan juga tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah. Barangkali ada kesalahan dalam ucapan kami, pertama saya sendiri, maka mohon dimaafkan. Dan juga kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan dikirimkan, tidak hanya ketika pas acaranya berjalan, tapi misalkan siang, sore ataupun malam, insyaallah dijawabnya tetap pada pagi hari seperti itu. Tapi bagusnya untuk pertanyaan yang datang itu sehari sebelumnya sudah dikirimkan agar bisa dipelajari terlebih dahulu. Demikian mungkin yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.